Tumbas. Sebentar, belum siap. Ini kameranya suka ngerekam sendiri padahal aku belum siap. Anyway, Tumbas, welcome back to my channel. Boleh nggak energi dan terlalu dibuang-buang ya, karena sebenarnya tuh hari ini kita mau simpan energi karena besok tuh ada event. Ya, BTW, video kali ini bakal beda. Ini aku bikin section sendiri, namanya Matcha Talk. Endel banget ya dibikin section. Ya, tapi di section Matcha Talk ini kalian harus tahu itu ada maknanya. Pertama, kita breakdown dulu ya nama section kali ini. Matcha Talk itu sebenarnya berasal dari matcha latte karena kayak aku seneng banget minum matcha. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrolin masalah versi imut, versi nang ning nang, sambil minum minuman favorit aku, matcha ya. Sebenarnya nggak harus minum matcha juga sih pas ngobrolin ini, cuma ya kebetulan akhir-akhirnya suka yang minum matcha, jadi ya kita namain Matcha Talk. Tapi even nanti bisa di kedepannya saya udah nggak minum matcha, tetap namanya Matcha Talk karena itu sekali lagi kita bakal ngobrolin soal matcha imut ya. Dan aku yakin pasti di antara kalian tuh ada yang relate sama matcha yang bakal aku ngobrolin di section ini. Kalau misalnya kalian datang dari TikTok dan Instagram, kalian pasti punya pemikiran kalau misalnya aku tuh selalu happy, selalu nang ning nong, energi ada terus. Padahal sebenarnya tuh enggak, guys. Enggak setiap hari energiku tuh full 100%. Ada masanya, bukan ada masanya, bahkan selalu ada. Setiap hari energiku tuh nggak 100%. Mungkin yang kalian lihat tuh adalah sebagian kecil dari energi yang aku punya. Nah, yaitu energi dangdut nang ning nong. Sebenarnya kalau misalnya dari 100 energiku yang nang ning nong dangdung dingser itu sebenarnya cuma 30-40%, sisanya 60% adalah energi bukan tumbas, tapi tumbang. Terus mungkin kalau misalnya kalian mikir kalau aku udah extrovert, itu kalian juga salah. Karena sebenarnya tuh aku introvert banget. I love being at home. Aku suka banget di rumah. Aku suka banget kesendirianku. Ngapain aja banyak sih sebenarnya. Dan mostly sebenarnya karena kebanyakan waktu di rumah dan sendiri dan ngobrol dengan diri sendiri dan menikmati kehidupan ini sendiri. Jadi tuh ada momen-momen dimana aku tuh overthinking. Sama, kita sama overthinking girl. Dan kalian harus tahu, jurnal ini adalah saksinya betapa overthinkingnya aku. Ya mungkin nggak setiap hari overthinking, tapi ada aja lagi tuh overthinking. Nah, biasanya kalau misalnya overthinkingnya udah ke-overan, itu aku menuangkan itu di sini biar nggak semakin overthinking. Intinya, biasanya setelah nulis jurnal itu tuh aku bisa menemukan kayak jawaban yang aku overthinkingin, atau at least aku merasa ada pencerahan, so otakku nggak kebakar gitu loh, kayak nggak mendidih mikirin itu, karena kayak semuanya udah ketuang di sini. Kalian harus tahu apa yang aku overthinkingin. Enggak sih, mungkin sebenarnya nggak overthinking sih, tapi ini apa yang aku rasain akhir-akhirnya aku tulis di sini karena itu perasaan yang kayak membuncah aja. meledak juga sih, tapi itu perasaannya kuat banget gitu sampai aku ngerasa kayak sebentar ini terlalu berat untuk aku rasakan. Perasaan itu adalah perasaan aku benci hidupku. I hate my life. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh bisa tiba-tiba punya pemikiran dan perasaan aku tuh benci sama hidup aku. Ya, jadi aku nulis, jadi aku mempertanyakan itu ke diri aku sendiri lewat tulisan ini. Aku berusaha membreakdown ini. Mungkin ini pertanyaan juga bisa membantu kalian kalau misalnya kalian juga mengalami perasaan atau punya pemikiran yang sama kayak aku saat ini. Aku tanya pertama adalah, kenapa aku benci hidup aku? Apa sih yang men-trigger aku kok bisa benci sama kehidupanku? Padahal kehidupanku ini sangat, kalau dilihat ada sangat nang ning nong, sangat happy, kayak nggak ada beban gitu. Kenapa aku benci? Apa yang kurang? Sebenarnya itu pertanyaan yang agak sulit aku jawab, dan aku berusaha untuk kayak entar-entarin gitu loh jawabannya. Maksudnya gimana ya? Kayak aku tuh berusaha untuk menghindar dari pertanyaan itu sebenarnya selama ini. Terus aku paksa untuk aku tulis, dan aku menemukan beberapa jawaban kenapa aku benci. Pertama yang aku sadari adalah aku tuh suka banding-bandingin hidupku sama kehidupan orang lain yang aku lihat lewat sosial media. Karena aku ngelihat dan membandingkan dengan hidup aku ngerasa kok hidup aku nggak seru. Kenapa hidup orang lain tuh seru banget ya, bisa A, B, C, D, E, meriah, atau kehidupannya bisa kalem banget tapi juga seru. Ya pokoknya aku ngerasa itu seru deh gitu. Nah, terus habis itu kayak sebentar. Aku tanya lagi ke diri aku sendiri, emang kehidupan seru itu tuh kayak gimana sih? Coba deh divine seru. Apakah seru itu tuh ketika bisa liburan kemana aja, atau seru itu ketika kamu lihat teman-teman kamu hangout? Sedangkan kan aku kan adalah orang yang home person, dan aku juga jarang keluar rumah gitu karena aku tuh
gimana ya, menyimpan energiku. Tapi kalau lihat orang lain punya temen dan hangout di luar sana, bukan berarti aku nggak punya temen ya temen-temen ya, maksudnya kalau misalnya aku ngeliat mereka nongkrong tuh kayak ih seru ya, hidupnya seru, paham gak sih maksud aku ya? Atau kehidupan seru itu ketika punya barang-barang yang hits, barang-barang lagi ngetrend, barang-barang yang mahal, barang-barang dari brand tertentu, ngelakuin sesuatu hal yang seru. Nah, satu hal yang seru tuh kayak gimana? Misalnya kayak olahraga yang lagi hits, pergi traveling ke tempat yang seru, atau apa. Oke, anggaplah itu tadi adalah seru. Definisi seruku ya. Boleh minum dulu bentar nggak? Ada sedotannya, kenapa nggak pakai sedotan? Nah, oke, aku udah bisa mendefine apa itu seru buat aku dan kenapa aku membandingin, karena kayak oh, mereka melakukan itu sedangkan aku enggak. Oke ya. Nah, terus tiba-tiba ya di saat aku menulis jurnal ini, aku tuh tiba-tiba keingat ada sebuah analogi yang inilah kuncinya. Kunci untuk tidak benci hidupku dan kunci untuk membuat hidupku lebih seru. Aku pernah ingat ada orang yang pernah nyontoin kayak gini. Misalnya, kamu dikasih 10 keping emas. Sebelumnya kan kamu punya 0 keping emas, alias nggak punya kepingan emas. Terus kamu dikasih itu 10 tadi. Seneng dong, karena kamu sebelumnya nggak punya kepingan emas, sekarang punya kepingan emas. Happy, nang ning nang. Terus nggak lama setelah itu, kamu melihat teman kamu mendapatkan 100 keping emas. Kamu mulai tuh membandingkan kepingan emasmu yang kamu punya dengan kepingan emas yang orang lain punya. Kamu merasa sedih karena kamu nggak punya 100 keping emas, padahal 10 keping emasmu ini pun nggak berkurang, paham ya? Nggak berkurang dan nggak dikasihkan juga ke orang kedua yang punya 100 keping emas ini. Jadi kamu benar-benar masih bisa menggenggam 10 keping emas ini. Lalu, instead of kamu mikirin kenapa kamu nggak dapet 100 keping emas, lebih baik tenaganya itu disimpan dan dipakai untuk berpikir bagaimana caranya buat dapet 100 keping emas dengan cara yang nggak bikin orang lain susah dan nggak bikin diri kamu juga kesulitan. Karena apa? Karena kamu sudah punya modal 10 keping emas itu. Ini tapi bukan soal kepingan emas ya temen-temen ya. Jadi paham nggak? Paham nggak? Jadi kenapa kita harus musingin dengan pikiran kita, kenapa kok hidup kita nggak seru? Kenapa nggak kita mikir gimana ya cara bikin hidup kita biar lebih seru? Make sense gak guys? Menurut aku make sense sih. Soalnya apa? Soalnya sebenarnya kita tuh udah punya modal loh untuk punya kehidupan yang kita inginkan, kehidupan yang seru gitu. Misalnya dalam kasus aku ya, karena kan aku ngerasa hidup aku nggak seru seperti orang-orang. I hate my life. Yang pertama harus kita punya adalah kesadaran kalau misalnya kita punya modal untuk punya hidup yang kita pengen. Modalnya tuh bukan harus uang ya. Misalnya modalnya sehat jasmani, rohani, punya tempat tinggal, pakai baju yang nyaman, bisa makan, bisa minum sesuai yang kita pilih. Nah, itulah modalnya. Apapun itu ya yang kamu punya, resources apapun itu yang ada di hidup kamu, itu adalah modal untuk mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Nah, sekarang tinggal gimana caranya untuk punya kehidupan yang seru. Nah, aku tuh menemukan caranya, tapi ini sebenarnya cuma kesotoyan aku aja. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Cuma ini yang aku dapat setelah aku journaling. Jadi aku menemukan beberapa cara supaya aku nggak benci hidup aku dan aku mulai mencintai kehidupanku dan membuat hidupku lebih seru. Nang ning nang. Yang pertama tadi, kita harus tahu dulu definisi kehidupan yang kita pingin, kehidupan yang seru, kehidupan apapun itu yang kita pingin, itu kayak gimana. Kedua, kita harus sadar kalau kita punya modalnya. Nah, cara selanjutnya adalah, aku tahu cara yang selanjutnya adalah cara yang kayak gampang banget disebut tapi kayak agak sulit ya untuk dilakukan, kayak butuh practice, butuh latihan untuk bisa melakukan cara selanjutnya ini. Yaitu caranya adalah mengubah sudut pandang kita, mengubah sudut pandangku, mengubah sudut pandangmu soal hidup itu. Jangan lupa bersyukur dan take action alias berusaha. Misalnya ini adalah soal barang-barang, hal-hal material. Contoh, temen punya sepatu baru. Wih, seru ya, punya sepatu yang hit, terbaru, nang ning nang pula. Sedangkan sepatu kita kok nggak ganti-ganti. Instead of kenapa aku nggak punya sepatu baru dan aku iri atau bahkan mungkin bisa jadi marah-marah ke diri kita sendiri, kayak kenapa kita nggak punya, atau kayak merasa berkecil hati karena kayak sepatuku nggak hits, aku nggak gaul, hidupku nggak seru. Cobalah untuk mengubah cara pandang kita terlebih dahulu ya, dengan melihat bukan ke orang yang punya sepatu baru atau ke sepatu baru itu, tapi ke diri kita dan sepatu kita.
yang kita pakai dan nggak pernah ganti-ganti. Instead of kita membandingin sepatu lama ini dan sepatu baru orang itu, kenapa kita tidak bersyukur? Karena itu artinya sepatu kita itu udah nemenin kita lama dan selalu ikut kita kemana aja, dan udah melindungi kaki kita dari apapun itu di jalanan, dan kalian udah kayak sharing perjalanan, pengalaman bersama. Karena sepatu itu kan udah lama, bertahun-tahun kamu pakai terus gak ganti-ganti, berarti kan udah pernah ikut kamu dari mana aja, pernah ikut kamu ketemu sama siapa aja, ke tempat manapun itu. Bersyukur dulu ke diri kamu dan sepatunya. Semisal kayak, oke, udah bersyukur, udah lebih lega ya hatinya karena udah mengucap syukur, tapi kamu tetap punya keinginan untuk beli sepatu baru. Berarti cara selanjutnya adalah take action. Instead of kamu terus-terusan berkecil hati kayak, sepatuku ini lama, kok aku nggak punya yang baru. Ya udah, take action. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan sepatu baru itu? Kalau misalnya kamu nggak punya uang, ya berarti usahakan untuk punya uang itu untuk beli sepatu baru itu. Sekali lagi, ini gampang banget diucapkan, tapi memang pasti aku yakin ini dalam perjalanannya, dalam realitanya emang agak gitu. Atau misalnya bukan soal barang-barang, hal-hal yang material gitu, yang imaterial. Contoh, seru banget ya orang punya pacar yang bla 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 bla, yang kayak ganteng, yang effortnya ada, green flag apa segala macam, nang ning nong gitu. Terus kamu posisinya misalnya belum punya pacar. Nah, instead of kamu berkecil hati dan membandingkan diri kamu dengan orang lain itu yang punya pacar, kenapa enggak energi itu kamu pakai untuk membenahi diri kamu, nambahin value, belajar, nambah ilmu, nambah network, perbaiki diri, ubah diri jadi versi lebih baik, berolahraga biar semakin nang ning nang, perawatan wajah, lakukan semuanya yang sesuai dengan kemampuanmu ya. Apa yang kamu bisa itu kamu lakuin. Jadi energi dipakai buat ke situ, bukan untuk mikirin, overthinking ke hal-hal yang kayak, aduh aku nggak cantik ya, aduh aku badan aku jelek ya, aduh nggak ada cowok yang mau aku ya. Nah, stop girl, stop. Lebih baik energi dipakai buat itu, olahraga, kecantikan, bertemu dengan orang-orang baru. Niscayalah, anjay, niscayalah gak lo? Ya percaya aja kalau misalnya nanti akan ada manusia yang tertarik kepadamu. Yang penting udah action, udah melakukan usaha. Dan yang terakhir nih, caranya adalah berdoa. Berdoa atau apapun yang kalian percayain lah. Terus ini yang aku juga dapet tips-tipsnya dari teman-teman aku, dari orang-orang yang aku lihat di sosial media, kayak dari cerita-cerita teman aku, cerita-cerita ya teman aku. Berdoa itu manjur banget ketika kamu percaya, ketika kamu benar-benar percaya sama doa atau manifest atau apapun itu. Kalau bisa ketika berdoa atau manifest atau apapun itu tuh kalian sedetail mungkin menjelaskannya ke alam semesta, ke Tuhan, ke apapun yang kalian percayai, sedetail mungkin. Karena semakin detail itu semakin gampang untuk Tuhan, untuk alam semesta, untuk apapun yang kalian percaya itu untuk memberikan itu ke kalian. Soalnya kalau nggak gitu biasanya ntar datangnya nggak full sesuai 100% seperti yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Kalau misalnya di manifesting, kalian tuh juga bisa yang namanya kayak menulis biar semakin jelas, atau kayak kamu bayangkan di kepala kamu, atau kayak bikin mood board supaya kayak visualnya tuh semakin jelas. Apa sih yang kamu mau, apa sih kehidupan kayak gimana sih yang seru, supaya itu tuh semakin lebih dekat lagi gitu loh. Dan ini kuncinya, kalau misalnya kalian udah berdoa, udah manifest, terus kalian masih mikir kayak kok nggak datang, kok nggak nyampe ya ke tujuanku, ke harapan aku ini kok nggak nyampe ya. Ini adalah cara terakhir dan aku nggak tahu cara apa lagi selain ini, adalah enjoy the process, enjoy the life that you have. Anjay, aku ngomong kayak gini sebenarnya aku untuk diriku sendiri juga sih guys, tapi yang terakhir memang harus enjoy sih. Kayak kalian gak akan tahu kalau misalnya kalian enjoy ya, kalian tiba-tiba udah ada aja di posisi, di tempat yang kalian pingin, atau kayak tiba-tiba kamu udah punya aja gitu hal-hal yang kamu pinginin, hal-hal yang kamu usahain, hal-hal yang kamu doa-doain. Jadi ya kalau kamu udah bersyukur, berusaha, berdoa juga, dan enjoy, nggak akan kerasa sih guys, pasti tiba-tiba udah ada aja, udah dapet aja gitu katanya. Semua ini memang gampang untuk diomongin, tapi at least kita punya pegangannya dulu sebelum kita nanti menjalaninya. Semangat buat kita yang berusaha untuk mencintai hidup, yang berusaha untuk punya kehidupan yang seru, nang ning nang. Jangan pernah merasa sendiri aja sih guys pokoknya, karena kayak kamu harus yakin kok ada aku di sini yang bakal menemani kalian, menghibur kalian untuk menjalani aktivitas kehidupan kalian yang nang ning nang itu. Jadi sebenarnya ini tuh video ini adalah lebih ke sharingku, untuk bukan sharing sih, lebih ke ini curhat
curhatanku aja sih, dan apa yang aku temui dalam curhatanku, dalam journalingku. Semoga ini relate dan bisa bermanfaat buat kalian juga. Jadi thank you yang udah nonton. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga terhibur. Gak terhibur sih ya, lebih ke bermanfaat ya tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di macala-macala kita selanjutnya di Macala Talk ya guys ya. Makanya dari itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bakal ketemu di Macala Talk selanjutnya. Nang Ning Nang. Bye. The best.